Yahudi, yang memimpin orang Inggris, yang memimpin orang Amerika, yang non-Muslim, hampir semua CEO itu adalah orang-orang dari luar yang memang jago dalam bidang investasi dan dia bukan Muslim. Dan itu boleh dalam Islam. Karena ini bukan ibadah, ini bukan akidah, ini bisnis, ini muamalah. Oke, lanjut, masyarakat. Oke. Halo. Oke. Sedikit lagi. Ini maklumat tentang produk syariah. Dalam bisnis berbasis syariah, muamalah Islami tidak ada larangan produk syariah dijual oleh agen non-muslim. Sudah sejelas tadi. Dalam bisnis syariah tidak ada larangan manajemen perusahaan dijalankan oleh non-muslim sepanjang manajemen tersebut patuh kepada prinsip-prinsip syariah. Maksudnya sistem di dalamnya tetap menggunakan sistem syariah. Di Prudential CEO itu non-muslim. Yang lainnya kebanyakan non-muslim, kecuali Bu Nini sama siapa. Tidak apa-apa, dibolehkan sejak saat ini. Tidak ada larangan. Dalam bisnis syariah muamalah Islami tidak ada ketentuan bahwa produk-produknya hanya diperuntukkan bagi mereka yang muslim saja. Rasul kami bergaul dengan berbisnis dengan teman-teman, dengan orang-orang non-muslim yang ada ketika itu, dengan pendeta, dengan orang Yahudi, bahkan pinjam-meminjam. Nabi kami, Nabi Muhammad pernah meminjam dana ke orang Yahudi dengan menggadaikan batu besi. Itu yang kemudian menjadi referensi boleh membuat gadai dalam Islam, sehingga ada gadai syariah. Referensinya Nabi pernah menggadaikan bajunya, baju perang kepada orang Yahudi untuk meminjam dana. Jadi sedemikian rupa di dalam Islam tidak ada larangan interaksi berbisnis dalam kaitan dengan bisnis syariah. Oke, lanjut. Nah, terakhir, ini segmentasi muslim. Ini saya ambil dari hasil riset kawan saya, Yuswadi, orang Surabaya, di Jakarta orangnya. Dia bilang dalam risetnya bahwa orang-orang Islam itu, orang-orang Islam yang Anda mendatangi jual produk syariah, ada 4 kelompok. Pertama, kelompok yang apatis. Begitu Anda datang, lihat, wah ini orang Islam ini kasih produk syariahnya. Kalau Rasulullah SAW, Bapak jelaskan. Dia bilang, Allah memang gak pikirin. Dia tidak ada respect sama sekali terhadap syariah. Orang seperti ini kelompoknya ada 27% dari yang di riset. Mereka bilang, emang gak pikirin. Jadi sama sekali tidak butuh produk-produk syariah. Ini muslim, tapi dia tidak respon terhadap produk syariah. Yang kedua, ada dari kelompok muslim 29% yang rasionalis. Orang muslim, sholatnya baik, dia Islam yang baik, tapi dia tidak peduli sama syariah. Bagi dia, kalau saya masuk 10 tahun ini, saya siap dapat berapa? Kamu investasi kemana? Aman nggak duit saya kalau di Prudential? Siapa yang kelola investasinya? Fund manajernya siapa? Jadi dia rasionalis, yang ada adalah emotional value, yang ada adalah duniawi. Produk itu benefitnya apa buat saya? Kira-kira kalau saya ringkas, kelompok muslim seperti ini adalah yang akan bilang, gue dapat apa kalau masuk Prudential syariah? 2. Yang ketiga, ada juga dari kelompok muslim yang namanya masuk dalam kelompok konformis. Pokoknya syariah. Kalau tidak pakai ayat, dia tidak mau. Tidak pakai hadis, dia tidak mau. Tidak ada fatwanya, dia tidak mau. Orang ini nggak pernah nawar. Anda kalau datang, ini apa? Prudential, oke? Syariah profesional, syariah konvensional, maaf, saya tidak boleh. Ini 21%, lebih kecil sedikit, tapi jumlahnya cukup banyak dalam komunitas muslim yang mereka sekalipun mahal, sepanjang itu syariah, dia akan bilang syariah. Nah ini yang saya bilang tadi, kelompok yang konformis ini semakin kesini semakin besar, menggeser persentase apatis dan rasionalis. Yang keempat, kelompok yang universalis. Dia concern terhadap syariah, tapi dia juga harus melihat manfaatnya baik atau tidak. Dia orang berpendidikan, dia mapan, dia punya duit, dia pasti beli asuransi, tapi dia akan cari asuransi yang syariah. Karena itu, saya rekomend pada Anda agen Prudential, bagaimana cara untuk membeli
mendatangi kelompok seperti ini. Lalu next. Sebelum ke cara, saya perlihatkan dulu ciri-ciri dari kelompok ini. Yang pertama, saya ambil satu saja. Kelompok yang apatis, yang ciri-cirinya kelompok seperti ini. Kalau Anda ketemu, biar bisa mendeteksi. Saya tidak terlalu paham apa yang Anda jelaskan. Kalau ada kelebihan, saya simpan di tabungan saja. Jadi dia nggak mau ribet-ribet lah. Investasi, unit link, pasar modal. Kalau punya duit, saya tabung. Simple orangnya. Jadi dia tidak mau ribet-ribet. Orang apatis itu simple, dia yang ada di kepalanya tabungan. Begitu kita kasih preminya sekian, dapat sekian, dia bilang, loh, kalau nabung kok bisa lebih gede? Karena dia anggap tabungan itu sama dengan proteksi. Jadi kalau ketemu seperti ini, daripada buang-buang waktu, lebih cari prospek yang lain. Karena bisa jadi yang seperti ini, begitu lama ngobrol, terakhir dibilang, oh iya, saya sebetulnya ini ada proposal punya yayasan yatim piatu di kompleks. Kalau Anda punya sumbangan itu. Jadi lebih baik seperti itu, tinggal saja. Yang kedua, rasionalis. Saya akan memilih mana yang memberikan imbal hasil yang return yang terbaik. Itu yang rasionalis. Sedangkan konformis, saya tidak mau investasi yang mengandung riba, dan kalau perlu investasi yang lain yang sama sekali tidak bersentuhan dengan riba. Dan yang terakhir, universalis, menghindari unsur riba tapi yang bermanfaat buat masyarakat. Satu lagi cirinya, next. Oke. Bagaimana cara meyakinkan kelompok seperti ini? Saya ambil yang paling bawah. Cara untuk meyakinkan kelompok apatis, berikan penjelasan sederhana dan mudah dimengerti. Jadi jangan berbelit-belit, karena dia orang simpel, jelaskan yang sederhana saja kalau Anda datangi. Yang kedua, rasionalis, berikan informasi atau fakta yang jelas ke mereka. Jadi bawa laptop, bawa ilustrasi, perlihatkan perkembangan investasi, ditempatkan di mana orang rasionalis akan respon. Kalau ketemu dengan orang muslim yang pemikirannya rasionalis. Yang ketiga, konformis, tunjukkan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang menjadi alasan produk syariah. Nih ayatnya nih hadisnya nih. Nah itu dia biasanya sudah tidak ngomong lagi. Kalau dia yakin dengan itu syariah, dia pasti beli. Sekalipun mahal. Dan terakhir, universalis, tunjukkan ayat, tetapi juga yang bermanfaat bagi masyarakat. Satu lagi deskriptif, next. Bagaimana daya, balik lagi satu mundur sekali. Tutur kata agent kalau mendatangi orang apatis, pakai gaya menghibur dan sekaligus menggurui. Maksudnya kita langsung kasih presentasi, jangan kesempatan napas. Ini peluangnya bagus, harganya sekian. Kalau mau beli akan begini, kalau begini, blok. Nah, closing. Nah ini kalau orang apatis, karena dia membutuhkan pengkondisian supaya kita membeli produk itu. Yang kedua, gaya rasionalis, kita menghibur dan memberikan kisah-kisah yang baik kepada mereka, kemudian masuk ke produk. Konformis, cara ceramah yang berisi pengarah. Jadi pakai cara Anda khotbah di gereja atau pakai cara Anda khotbah di masjid yang menyampaikan pendekatan spiritual. Itu kalau yang konformis. Sedangkan universalis, sampaikan kisah inspiratif. Saya pernah berikan seperti ini, persis sama yang diceritakan tadi sama Bu Lydia, bagaimana dia melihat memprospek orang, kemudian dia di atas bis, jatuh dan seterusnya. Ceritakan hal seperti itu, dia akan lebih tertarik karena dia orang mendengar lebih mapan secara ekonomi. Lanjut, terakhir, bagaimana cara menghadapi kelompok ini? Caranya adalah kalau ketemu kelompok yang apatis, tipsnya price, murah. Kasih produk yang murah atau kasih produk yang bayarnya bertahap. Bukan produk yang bayar sekaligus, tapi produk yang menurut kasar mata dia ini murah. Itu tipsnya yang apatis. Kalau masih nggak respon juga, cepat-cepat tinggalkan. Itu bukan prospek yang baik. Anda salah dalam fact finding. Yang kedua, rasionalis. Dia lebih cenderung jika Anda mendatangi mereka, memberikan pendekatan emosional, apa manfaat secara finansial buat mereka. Dan ini jagonya ada di prudensial, Anda punya alat yang bagus, Anda punya ilustrasi yang bagus, sistem yang bagus, sehingga orang-orang seperti ini adalah makanan Anda selama ini.
orang yang membutuhkan informasi yang komplit dan dia yakin bahwa kalau saya masuk prudensial syariah pasti uang saya aman. Bagaimana cara menemui orang-orang konformis? Sangat simpel, sangat mudah. Yakinkan kalau produk ini halal. Kalau dia masih menggerutkan kening, perlihatkan ayatnya. Ini Pak ayatnya. Saya tidak bisa baca, kebetulan saya non muslim, baca sendirian. Kalau Anda nggak bisa baca, maksudnya misalnya. Terlaluan kalau Anda nggak bisa baca. Kalau Anda orang muslim, itu jelaskan ayatnya. Kalau teman-teman non muslim, terjemahannya saja. Apa yang paling aman bersifat? Maka ini ada download, ada di teman saya. Jaya di Google, download. Masuk ke HP Anda, begitu ketemu prospek seperti ini, minta nomornya, pasti Anda udah punya nomor mereka, forward, biar dia baca. Ya. Oke, terakhir universalis, value. Orang ini orang berpendidikan, banyak duit, Anda datang, dia pasti beli, dan dia tidak suka kepada simbol-simbol keislaman. Orang ini lebih terbuka, tidak ekstrim, dia tidak suka simbol-simbol, tapi sepanjang itu syariah, dia oke. Habis? Masih ada? Oh, masih ada, terakhir. Slide terakhir. Jadi supaya Anda balik, saya summary kembali apa yang saya jelaskan. Pertama, asuransi syariah memberikan keuntungan yang banyak selain produk konvensional yang kita punya. Masyarakat Indonesia 265 juta, 82,22% muslim. Tentu ini market yang sangat besar, maka sudah sewajarnya agen mendekati, mencari cara untuk masuk ke prospek ini. Yang kedua, produk-produk yang kita miliki yang ada di prudensial, proteksi sekaligus sedekah membantu sesama. Produk syariah ada produksinya, tetapi bagi kami yang muslim, selain proteksi, ada nilai ibadah bagi kami kalau membeli produk syariah. Oke? Di orang Islam, saya sampaikan nih rahasianya. Di kami orang Islam, ada ayat yang mengatakan, Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamazali habbatin anbatat sab'a sanabila dan seterusnya. Artinya begini, kami orang Islam kalau membeli produk syariah seperti mengambil satu biji tanaman, satu biji ini akan berkembang menjadi 7, dari 7 ini akan berbuah menjadi 100. Jadi orang Islam kalau beli produk asuransi syariah itu sama dengan dia akan mendapatkan berkat 700 kali lipat. Itu tidak ada pada produk yang lain bagi orang Islam. Jadi itu value yang ada dan hanya dipahami oleh orang Islam yang spiritualnya tinggi. Makanya saya buatkan kelas-kelas tadi supaya Anda tahu, oh kelompok konformis dan universalis, kalau itu yang kita datangi, dia tidak akan pikir-pikir lagi. Karena kalau dia keluarkan uang 1 juta, dia akan dapatkan 700 kali lipat, 600 kali, 700 kali lipat lebih besar. Duit itu masuk lagi ke dia, keyakinannya orang Islam. Jadi tidak ada komplain. Yang ada adalah kalian tidak datang karena takut-takut, karena ragu-ragu. Kalau saya datang, saya takut dia nolak. Padahal orang itu menunggu mana syariah, yang datang konvensional yang datang. Padahal dia menunggu syariah. Non medikal ini sudah jelaskan Pak Imawan tadi. Kelebihan bidang produk sama yang konvensional dan syariah. Investasi 100% ke luar negeri. Yang ke luar negeri syariah atau tidak syariah? Syariah, ada DPS yang mengawas. Jadi kalau mereka katakan Anda investasinya ke luar negeri, itu sesuai syariah atau tidak? Jawab sesuai syariah, karena investasi yang ada dikelola oleh lembaga yang di situ ada dewan pengawas syariah. Kemudian ada surplus. Kelebihan kedua di syariah, kalau terjadi surplus, dana surplus itu jadi penambah terhadap komponen dana yang ada jadi milik peserta. Dan itu tidak ada di konvensional, karena konvensional tidak ada istilah surplus. Surplus underwriting. Bisa menunaikan niat wakaf. Nah, ini lagi keunggulan dari produk syariah. Kalau Anda lihat dia orang konformis, dia orang universalis, orang spiritualnya tinggi kayak si budak tinggi tapi rada kere, kira-kira itu gambarannya.
Konformis itu spiritual tinggi, tapi dia tidak mapan dari segi ekonomi, menengah saja bawah. Tapi kalau universalis, spiritual tinggi, menengah atas dari segi ekonomi. Nah, kalau dapat kelompok ini, manfaat yang kedua yang bisa Anda sampaikan, orang Islam dalam ajarannya harusnya memahami bahwa mereka sedapat mungkin sebelum meninggal sudah pernah berwakaf. Ini ajarannya orang Islam nih, saya sampaikan kepada teman-teman yang non-Muslim. Kami orang Islam, sebelum meninggal, kami harus berusaha untuk pernah berwakaf. Nah, produk unit link syariah bisa dijadikan instrumen untuk membantu orang Islam. Pak, kalau Bapak mau wakaf dengan jumlah yang kecil, mungkin Bapak malu. Mungkin juga yang diberikan tidak terlalu manfaat karena kecil. Nah, kami bantu dengan masuk unit link. Bapak kumpulkan di ujung nanti uang asuransinya, manfaat asuransi atau manfaat proteksi. Nanti Bapak gunakan untuk kepentingan wakaf. Jadi ini juga keunggulan dari produk syariah bagi orang Muslim, karena dia sekaligus menunaikan kewajibannya untuk berwakaf dengan cara membeli produk asuransi syariah. Bolehkah asuransi konvensional kemudian berwakaf? Tidak boleh, tidak sah wakafnya. Wakafnya hanya sah kalau dia menggunakan instrumen syariah. Oke. Terakhir berdasarkan tolong menolong, dan ini slide yang terakhir. Pelajari asuransi syariah dengan baik. Sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Saya yakinkan kepada Anda, orang-orang Muslim semakin ke depan semakin tidak akan menerima produk konvensional. Dia akan cari produk syariah. Apalagi bulan Ramadan, sama sekali kami Muslim tidak boleh bersentuhan dengan non syariah. Bulan Ramadan. Jadi gunakanlah bulan Ramadan ini, datangkan teman-teman Anda yang Muslim atau Anda yang agen Muslim, datanglah ke teman-teman yang lagi saum, yang lagi puasa, tawarkan produk syariah. Kenali mereka, kali kebutuhannya kasih solusi dengan syariah, dan muamalah ini adalah satu sistem yang untuk membantu mereka, dan dengan kedatangan Anda berarti Anda telah menolong mereka. Teman-teman yang Muslim mendatangi yang Muslim, Anda menolong kami untuk mendatangkan produk yang sesuai dengan ajaran kami, sehingga kami mendapat pahala, Anda juga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.